Menurut saya perusahaannya itu harus buat program khusus untuk self-development, leadership, untuk memotivasi, membina, coach anak-anak milenial ini. Kalau tidak ada yang lain baru, anak milenial adalah anak yang paling gampang bosan. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali di Sonora Siang sampai jam 2 siang nanti masih bareng saya Rini Aprianti, dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, yang pengen curhat dengan Agus Yunus Ketaren. Pagi Agus. Selamat pagi Mbak Rini, selamat pagi sahabat Sonora. 2 minggu yang lalu kita sudah banyak bahas bahwa perbedaan generasi membuat generasi itu kalau tidak ditransformasi bisa mengakibatkan justru minus, mengakibatkan kita mengalami banyak sekali masalah gitu. Nah, kami ulangi bahwa perbedaan generasi itu sebenarnya bukan dipermasalahkan, justru itu menjadi kekuatan. Sejak 100 tahun belakangan ini sebenarnya kita sudah melewati 5 generasi. Saya ulangi kembali. Generasi pertama itu adalah generasi veteran atau disebut juga generasi tradisional, ya. Itu yang lahir tahun 1945, ya. Itu generasi-generasi yang bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang kekuatan fisik, berhati-hati, patriotik, pejuang. Itu namanya generasi tradisional. Baru masuk generasi yang namanya baby boomers. Itu orang tua kita, orang tua Mbak Rini, ya. Itu ya setelah pasca Perang Dunia Kedua, itu tahun 46 sampai tahun 64. Nah, setelah Perang Dunia ini, anak-anak nggak boleh lagi sedikit di rumah, banyak saudara. Itu generasi baby boomers, ya. Banyak saudara, setia dalam keluarga, fokusnya itu keluarga, ya, optimis, ya. Orangnya juga belum modern, ya. Baru sifat kompetisinya juga sangat-sangat kurang. Tapi dedikasi, fokusnya sangat-sangat bagus. Baru masuk ke generasi ketiga yang disebut generasi X yang tahun lahirnya itu 65 sampai 79. Ini pengambilan keputusannya juga ya matang, transisi ya antara perang dingin, baru lebih toleran ya generasi X ini. Mandiri, kadangkala juga pragmatis ya, menangani sesuatu hal dengan hati-hati, visioner, juga toleransinya juga cukup bagus, kadang-kadang skeptis, menyukai pekerjaan, ya, kadang-kadang juga ya fokus kepada pekerjaan. Baru masuk kepada generasi milenial, ini yang akan kita bahas hari ini, yang lahir di tahun 80-an sampai 2000-an, kalau dihitung-hitung itu usia-usia produktif, ya, usianya itu di antara 25 sampai 39. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Khusus hari ini, sesi kedua dari 2 minggu yang lalu, kita bahas khusus di dunia kerja sama di relationnya, bagaimana membangun relasi. Baru selanjutnya generasi kelima itu adalah generasi, ya setelah generasi Y, itu generasi Z, ya. Generasi Z ini ya tahun 2000-an ya 2000-an sampai 2015 itu kelahirannya. Nah, saya fokus kepada khusus generasi milenial yang memang usia-usia produktif itu khusus di dunia kerja. Banyak sekali Mbak Rini, teman-teman saya yang buka bisnis semuanya itu kadang-kadang merasa kesal mengambil tenaga kerja yang milenial, yang usianya milenial. Kenapa? Banyak ya yang bilang itu usia milenial itu malas. Nah, ini saya ungkapkan dulu yang negatifnya, ya. Lalu sopan santunnya kurang. Nah, ini teman-teman yang usia-usia saya, cuman udah buka usaha, pekerjaannya itu milenial, gitu. Baru dia resign, kalau kita dulu resign kan 1 bulan dulu nih ya. Kalau orang usia milenial tuh katanya resign nanti pulang kerja atau pas selesai makan siang udah nggak ada lagi, dia nggak kelihatan lagi. Itu menurut mereka resign. Baru
senang kepada yang kebebasan. Ya, bebas, pokoknya tidak mudah atau tidak mau diatur, gitu. Baru sering sekali orang katakan kurang loyalitas, ya, loyalitasnya kurang. Nah, teman-teman saya ini, ya, saya bilang kalau kita membuat gap, membuat batasan kepada generasi milenial dengan generasi baby boomers atau generasi yang memang punya usaha itu, kita justru membuat masalah. Nah, sekarang bagaimana menjadikan ini jadi satu kekuatan atau saya sebut sebagai transformasi generasi. Karena ada beberapa hal yang perlu kami sikapi ya sebagai generasi baby boomers atau generasi X ini harus perlu melihat ada sisi yang positifnya generasi milenial dalam dunia kerja. Yang pertama, generasi milenial ini sebenarnya generasi yang haus prestasi. Jadi kalau dia generasi yang haus prestasi, ya berarti dia senang untuk dikasih kesempatan dan selalu dipuji. Berarti di situ ada kompetisi. Iya, tapi kompetisinya itu memang kompetisi kebebasan, kita kasih tanggung jawab, tapi kita jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Apakah dalam bentuk pujian, ataupun dalam bentuk yang bentuknya kompensasi gitu. Nah, kenapa? Karena mereka lahir ini, ya, zonanya sering di zona nyaman. Kelahirannya, mungkin ada babysitter, mungkin ada yang asisten di rumah. Jadi memang kalau sesuatu diberikan dalam kelahiran zona nyaman, yang enak gitu ya, nah dia memang prestasi itu bagi dia penting, gitu. Jadi generasi milenial ini memang generasi yang memang haus prestasi. Lalu kita harus lihat yang kedua, generasi milenial ini dia concernnya itu kepada passionnya. Ya, saya punya teman juga, saya lihat, ya memang dia tamatannya itu sarjana ekonomi, tetapi dia punya passion yang memang lebih hebat dari tamatannya. Saya konseling pekerja teman saya ini, saya coba lihat gimana. Coba waktu kami diskusi dengan anak milenial yang bekerja di salah satu tempat teman saya ini, saya bilang ya memang dia sarjana ekonomi, tapi dia punya hobi yang lebih hebat daripada ijazahnya itu. Nah, itu gimana? Nah, selalu kita yang pemilik bisnis ini, lihat, kita harus memainkan passionnya itu hobinya itu harus dipupuk, harus itu yang ditingkatkan. Jangan hanya melihat dari sisi sertifikatnya, ijazahnya. Padahal di dalamnya itu ada passion yang lebih hebat daripada ijazah atau sertifikatnya itu. Jadi kita harus melihatnya itu agak jelimet, agak hati-hati, ya. Jadi perlu dicari ya inner passion-nya itu. Karena memang anak-anak milenial ini dia kadang-kala nggak ditunjukkannya, tetapi kita sebagai pengusaha atau yang pemilik bisnis itu harus mencari itu. Kalau kita nggak dapat bisa mencarinya, kita akan nggak mendapatkan kehebatan dari milenial ini. Tetapi kalau kita sudah dapatkan inner passion-nya, saya percaya anak-anak milenial ini adalah paling loyal, sangat setia. Tapi passion-nya, kerjakan passion dia. betul. Tapi kalau tidak ketemu passion-nya, kita hanya menganggap hanya ijazahnya, sekedar ijazahnya, kita nggak akan dapatkan lebih hebat daripada apa yang kita lihat. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama haus prestasi, lalu kedua itu kita harus concern kepada passion-nya atau inner passion-nya. Lalu yang ketiga itu, anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang pembelajar, suka hal-hal baru. Perlu dibuat misalnya training. Ya, perlu dibuat apalagi self-development. Perlu dibuat leadership. Karena anak-anak milenial ini hal-hal yang baru itu bagi dia itu adalah tantangan. Jadi waktu dia belajar, waktu dia dibina, waktu dia dimotivasi, itu membuat semangat dia dalam dunia kerja. Tapi maaf ya, kalau kita nggak punya satu program di dalam perusahaan untuk mentraining, memberikan satu hal-hal yang baru, ini anak-anak milenial paling bosan. Karena tidak ada sesuatu yang baru, asupan-asupan yang baru itu tidak ada. Ya, dia melakukan yang hal-hal yang konvensional. Maaf, bukan anak milenialnya sebenarnya, maaf ya, yang salah. Menurut saya perusahaannya itu harus buat program khusus untuk self-development, leadership, untuk memotivasi, membina, coach anak-anak milenial ini. Kalau tidak ada hal yang baru, anak milenial adalah anak yang paling gampang bosan.
Jadi keberhasilan sebuah komunikasi itu kalau kita memang berkomunikasi sesuai dengan gaya lawan bicara kita. Kalau kita berhadapan dengan yang generasi milenial, kita pakai gaya komunikasi milenial. Kalau enggak ya memang nggak akan bisa ketemu gitu. Generasi milenial itu kan kritis dalam berkomunikasi karena mereka sering sekali mendapatkan informasi itu dari luar, dari mana saja gitu. Jadi kalau kita gaya komunikasi atau orang tua, pendidik, guru atau dosen, dosen itu kan generasi baby boomers ya, mahasiswanya itu ya generasi milenial. Nah kadang-kadang kan generasi milenial merasa bahwa dosennya atau yang ngajar itu Nggak kayaknya gaul. ketinggalan. Nggak gaul. Nah, nggak gaul gitu. Jadi nggak akan nyambung gitu. Nah, makanya kita perlu banyak belajar ya dalam berkomunikasi, berinteraksi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita menghadapi generasi milenial dalam dunia kerja. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya. Mari kita coba gali dari sisi hal-hal yang baiknya. Saya katakan tadi yang pertama itu generasi milenial itu haus prestasi. Jadi bukalah seluas-luasnya untuk tetap membuat generasi milenial ini berprestasi. Kedua itu coba concern kepada inner passion-nya. Generasi milenial itu kalau udah digali passion-nya, itu loyalitasnya juga sangat bagus, kerja kerasnya juga bisa ditingkatkan. Jadi bukan tidak loyalitas generasi milenial, bukan tidak mau sopan santun generasi milenial, bukan dia tidak mau berkarya di dalam pekerjaan generasi milenial, tapi memang belum mendapatkan inner passion-nya. Lalu yang ketiga tadi belajar hal baru. Nah, generasi milenial itu kalau tidak ada hal yang baru, ya dia merasa bosan. Hal baru itu bersifat tantangan bagi generasi milenial. Ciptakanlah program-program pelatihan-pelatihan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan di mana situ kebanyakan karyawan atau stafnya itu usia-usia generasi milenial. Jangan tidak ada program untuk self-development, leadership yang memotivasi, membina mereka. Ayo, saya encourage semua para pengusaha yang memiliki karyawan staf generasi milenial. Nah, selanjutnya generasi milenial ini diberikan kebebasan untuk berkarya, bukan tidak ada batasan ya. Bebas berkarya itu memang diberikan ruang untuk berkreasi. Sering sekali ya sebagai orang tua saya aja memiliki anak yang generasi milenial, kalau tidak ada space, tidak ada ruangan untuk anak kita berkarya, dia akan mengalami kebosanan. Jadi bukan dia tidak mau berelasi, berhubungan dengan orang tuanya, atau ngomong kepada dosennya, gurunya, tapi memang tidak nyambungnya tadi dalam berkomunikasi karena tidak ada space, tidak ada ruangan untuk berkreasi hal-hal yang baru. Ya, sifat curiosity-nya anak-anak milenial ini itu sangat tinggi, sifat ingin tahunya dia sangat tinggi. Bayangkan kalau di perusahaan itu tidak ada ruangan, tidak ada satu tempat atau program untuk dia berkarya, ya dia akan mengalami kesulitan. Kita bisa katakan dia tidak loyal. Bukan, sebenarnya karena tidak ada space itu, kita tidak menyediakan ruangan untuk anak-anak milenial berkarya. Ya, jadi perlu juga diajarkan ya anak-anak milenial ini waktu dia berkarya ada proses. Proses bagaimana caranya. Jadi bukan hanya kepada hasilnya. Jadi ajarkan kepada anak-anak milenial ini waktu dia berkarya, hargai setiap proses. Karena kan sering sekali kita katakan anak milenial ini sebenarnya mudah bosan, ya. Baru dia hanya bicara hasil. Kadang-kadang kurang menghargai prosesnya. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai bos, leader, itu coba hargai setiap proses bagi anak-anak milenial. Supaya dia diberikan space untuk berkarya. Lalu ya kalau dia sudah diberikan bebas berkarya, ingat, tadi saya katakan, anak milenial ini butuh tantangan. Anak milenial mengatakan bahwa kesulitan itu adalah tantangan. Kesulitan itu adalah motivasi. Kesulitan itu adalah naik ke tangga berikutnya. Kalau dia tidak menemukan kesulitan, tidak menemukan tantangan. Ya, jadi bagaimana cara menciptakan tantangan-tantangan dalam kehidupan anak-anak milenial? Nah, coba gali, ada satu komunikasi saling terbuka. Atau di dalam perusahaan itu, bos atau leader itu memberikan satu tempat waktu untuk mereka berkomunikasi saling terbuka. Ya, ada kesempatan yang diberikan kepada anak-anak milenial. Baru perlu diajarkan
keluar dari zona nyaman. Waktu dia keluar dari zona nyaman, saya percaya dia melihat satu dunia yang baru. Nah, bagi anak milenial itu adalah tantangan. Ini penting sekali. Kalau kita tidak keluarkan dia dari zona nyamannya, enak banget kok hidup begini. Jadi dia nggak akan berkreasi, dia tidak akan merasakan sesuatu hal yang baru, makanya dia pindah. Akhirnya bosan, akhirnya dia keluar. Jadi bukan anak milenialnya yang tidak loyal, tetapi kitanya mungkin perlu banyak belajar untuk menciptakan suasana dalam pekerjaan sesuai dengan kebutuhan anak-anak milenial. Oke, ada WhatsApp yang masuk tadi mengenai milenial sekarang ini lebih banyak take and give. Take and give, betul. Jadi apa yang lo kasih itu Ya. yang lo kasih gitu. Iya, hitungannya memang dia Hitungan ya? betul, hitungannya memang sangat selektif gitu. Tetapi jangan takut ya, Bapak Ibu yang bertanya, kalau kita bisa menggali innovation-nya, dia loyal banget, bahkan habis-habisan, kadang-kadang nggak ngitung waktu. Saya punya pengalaman. Nah, memang sebagai leader kita membutuhkan waktu untuk lebih banyak kepada anak milenial menggalinya. Kita hanya supporter aja, ya. Lalu kalau kita sudah support dia untuk menggali innovation-nya dan benar-benar kita dukung, saya percaya take and give itu menurut saya sih kalau udah gali hobinya, ya contohnya gini ya, Mbak Rini, pulang kerja, rupanya bosnya suka main catur. Nah, jumpa ketemu bawahannya yang anak milenial, usia milenial itu suka main catur. Saya tanya, mereka nggak hitung-hitungan loh waktu main catur. Sama, karena hobinya main catur kan? Sama dalam dunia kerja. Dia memang tamatan, ijazahnya, oke, sarjana ekonomi. Tapi dia punya hobi main internet yang begitu luar biasa. Dia tahu program ini, program itu. Nah, kalau saya leadernya, saya bilang gini, oke, coba kamu gali. Coba ini diciptakan gini-gini. Kita kasih internet sebebasnya sama dia. Dia nggak hitung-hitungan waktu. Coba kau bikin laporan keuangan yang lebih simpel. Betul. Memang dia senang di situ. Memang hobinya di situ. Gitu. Jadi ini yang perlu kita dapatkan dalam dunia kerja. Jadi dalam dunia kerja, jangan pakai yang sistem yang konvensional. Itu aja menurut saya. Coba lihat siapa orang-orang yang ada mendukung dalam perusahaan itu. Kalau memang generasi milenial lebih banyak, ayo inovatif. Ayo ciptakan space ruangan sebanyak-banyaknya untuk mereka berkreasi. Ayo gali passion-nya. Passion, sampai inner passion-nya kita temukan. Nanti, yang dulu istilah saya itu adalah double job. Kalau anak-anak milenial justru multitasking. Justru banyak tanggung jawab, tapi itu hobinya dia bisa lakukan. Itulah anak milenial dalam dunia kerja. Oke, ada satu anak milenial di sekitar kita memang hobinya ini, hobinya di media dari politeknik ini ya. Oh ya. Apa memang hobinya komputer, terus internet, terus dengan apa namanya, dengan kamera seperti itu Ali? Iya betul. Memang hobi ya, senang ya. Memang hobi komputer. Nah, game, videografi. Gitu. tuh. Nah, Mbak Rini misalnya nih, saya atasannya, Mbak Rini atasannya itu. Saya kasih laptop yang memang khusus untuk itu. Saya tanya sama dia, ini khusus misalnya game lah gitu. Saya belikan khusus laptop memang untuk game. Hitung-hitungan jam nggak kamu untuk mainkan laptop yang saya kasih? Tidak. Tidak. Itu buktinya bahwa saya yang hitung-hitungan. Listriknya bukan apa-apa sih. Tapi dia, kalau kita tanya dia, Sampai jam 12 malam. betul, take and give tadi kan sebenarnya nggak cocok juga kan, dia nggak hitungan karena itu hobi dia. Kan gitu nih, kita kasih aja laptop sama dia. Oke, kamu cari program ini untuk buat game yang beginian. Kamu gali di sini sebanyak-banyaknya. Laptop yang kita kasih itu memang support untuk gamers. Kamu nggak akan hitung-hitungan waktu. Dia nggak nanya gini, berapa gaji saya, nggak hanya gitu. Karena hobinya udah tersalur, baru kita yang mengerti sebagai leader. Oke, kamu sudah menciptakan ini, saya tambah gaji kamu. Asik. Nanti ke ruangan saya ya, Ali. Yes. Boleh ya. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang bersama Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality dan masih bareng saya Rini. Kita masih coba melihat membangun generasi milenial dengan cara milenial. Dalam hal ini kita lebih ke
bagaimana dalam dunia kerja atau profesional dan membangun hubungan. Nah, di sesi ketiga ini saya jadi pengen tahu gimana sih caranya generasi milenial ini membangun hubungan atau relationship ini, Pak Agus. Sahabat Sonora, generasi milenial juga punya kecenderungan ya, kecenderungan negatif atau positif dalam membangun relasi. Salah satunya ya dalam dunia teknologi memang orang yang jauh semakin dekat. Orang-orang milenial ini orang-orang yang memiliki banyak kenalan karena mereka hidup di internet tanpa batas. Jadi punya banyak teman baik di luar maupun di dalam negeri. Ya, karena 80% generasi milenial ini selalu mengakses setiap hari ya media sosial. Bahkan per 7 menit dia selalu buka media sosialnya per 7 menit. Jadi memang dalam berrelasi mereka cenderung relasi yang namanya dunia maya. Ya, dan lebih apa namanya ya? Gak apa-apa ketinggalan dompet, yang penting jangan ketinggalan handphone. Ya. Jadi nah, dampak positifnya yang saya katakan tadi dia punya banyak dari segi kuantiti relasi ya kenalan itu banyak. Tapi pertanyaan saya adalah ini untuk generasi milenial maupun orang tua, apakah relasi itu cukup dibangun di dunia maya? Karena beberapa teman saya justru usia-usia produktif yang sudah punya kerjaan justru sulit mencari pasangan. Karena memang hidupnya di dunia maya, kenalan banyak gitu. Tapi untuk mencocokkan, ya jangan pakai dunia maya dong. Nah ini saya kasih tantangan nih bagi generasi milenial. Perlu tatap muka. Kan ada video. Iya. Bisa lihat. Nah, apakah bisa melihat keseluruhan? Nggak boleh Bapak. Kok saya jadi gimana gitu? Iya. Jadi kalau saya sarankan, mungkin gitu betul, ya, Pak, betul. Jadi saya sarankan karena jujur Mbak ini pengalaman saya beserta istri kalau konseling kemarin itu paling banyak itu adalah mereka yang bermasalah membangun hubungan karena memang jarak jauh. Bukan berarti nggak boleh loh. LDR ya. Iya, jarak jauh semua sistem yang dipakai oleh generasi milenial ini. Karena generasi milenial ini memang generasi yang memang udah pas usianya untuk menikah. Tapi dalam membangun hubungan, mereka justru banyak sekali memakai cara mereka. Nah, makanya saya sebagai generasi yang di tengah-tengah mengajarkan, coach mereka, supaya juga punya waktu jangan hanya di dunia maya saja. Sesekali ketemu, ya kalau misalnya dia kerjanya jauh, ya paling tidak sebulan atau 2 bulan sekali ketemu. Nah, karena apa? Bahasa, ya waktu ketemu, itu bahasanya benar-benar bahasa nyata. Karena banyak sekali, sorry ya, saya pakai tanda kutip, tertipu. Nggak tahu gitu. Justru dia ngambil keputusan, waktu membangun hubungan jarak jauh itu, langsung menikah. Nah, waktu menikah, banyak sekali dia harus belajar. Kadangkala ada yang sudah menyerah. Kadangkala mereka merasa ditipu gitu. Nah, sebenarnya bukan ditipu. Ini yang mendengar juga, yang mengalami juga, yang sudah masuk dalam pernikahan usia muda. Saya mau katakan bahwa ketemu langsung itu membuat komunikasi bisa lebih baik. Kita bisa merasakan, feelingnya bisa dapat gitu. Bahasa tubuh bisa kita gunakan. Mata bisa melihat hati. Nah, kemarin saya bilang begitu. Jadi, jangan pakai dunia maya untuk membangun relasi. Saya sarankan coba pakai dunia nyata, ya bisa ketemu berapa lama ke keluarganya, jadi kita bisa melihat semuanya secara utuh bisa kita lihat, ya jangan dalam pernikahan pakai dunia maya, karena pernikahan itu dunianya nyata. Benar. Iya. Nanti makan bareng kan nggak mungkin kan yang satu di Jakarta, satu di Medan, terus kelihatan dari video call makan bareng gitu kan. Masalahnya pesan makanan pun juga bisa pesan dari Medan untuk orang yang di Jakarta. Ya jadi semuanya bisa dilakukan. Nah itu positifnya dan minusnya gitu. Tapi untuk hal relasi. Lebih minus, lebih banyak minusnya sih Pak kalau menurut saya kalau untuk hubungan ya. Iya, iya. Merasa sudah terbiasa. Betul. Nanti takutnya jadi ngerasa ya memang begitu saja. Iya, iya. Justru yang saya katakan tadi karena memang kami sebagai konselor di pernikahan yang usia muda, pernikahan usia muda itu bukan usianya ya, masih setahun 2 tahun, ini kan orang-orang milenial nih. Masalahnya di situ. Waktu belajarnya setelah menikah itu banyak sekali problem.
justru dalam hal komunikasi. Mereka kan, ini sebelum nikah ya, suka menyendiri di kamar kalau internetnya sudah banyak. Diajak ke pesta nggak kayak zaman saya dulu. Nggak mau lagi. Papa aja dah. Kesana aja. Jadi, generasi milenial bagaimana membangun relasi juga. Ayo, masuk di dalam komunitas. Supaya interaksi sosialnya bisa belajar. Jangan biarkan kamu hanya di kamar. 3x4 dan itu bisa unlimited, kamu dapatkan semuanya. Enggak. Belajarlah dalam dunia nyata, dalam berelasi. Kamu bisa berinteraksi. Caranya, kamu harus masuk dalam komunitas. Komunitas apa saja yang mungkin membangun hobimu. Mungkin sama rasamu gitu. Mungkin sama hobinya, sama. Coba belajar di situ. Karena social interaction itu tanpa dunia maya, ya nggak akan ada hasil yang maksimal. Dia harus masuk dalam dunia nyata, dalam interaksi sosial. Betul kan? Nggak bisa diwakilkan itu dalam interaksi sosial. Nah, makanya kalau generasi milenial dalam mengambil keputusan, saya tahu teorinya banyak, tetapi dalam hal prakteknya, maaf ya Mbak Rini, kadangkala waktu mereka menyelesaikan masalah banyak ngambil jalan pintas. Gak apa-apa Pak, saya maafkan. Emang begitu sesurinya. Oh iya, gampang sekali ngambil jalan pintas. Mahasiswa yang kalau putus cinta, dia makan obat-obat, dia minum bygone, bye-bye and gone. Kan gitu ya? Ya, ditolak itu skripsinya sama dosen. Wah, Langsung. Nah, itu saya katakan, itu rata-rata kan usia milenial itu. Rata-rata yang nggak punya hubungan dengan hubungan relasi dengan banyak orang ya, Betul. banyak teman ya Pak ya. Betul. Nah, orang tua juga jangan langsung membuat anakmu mahasiswa-mahasiswi langsung masuk tempat kos ukuran 3x4. Lihat interaksi sosialnya, karena itu yang membuat dia stres, tertekan satu hal, akhirnya mengambil keputusan pintas begitu. Nah, saya katakan, coba ajarkan anak-anak kita yang usia milenial ini interaksi sosialnya lebih banyak. Dia nggak akan bisa membangun hubungan, apalagi dalam masuk pernikahan, hanya mengandalkan dunia maya. Dalam ilmu komunikasi, dunia nyata itu membuat keputusan lebih nyata. Karena pernikahan itu bukan maya. Bukan maya menikah, bukan. Pernikahan itu dunia nyata, kita sama-sama bisa merasakannya. Iya, Itu nasihat saya untuk relasi. Iya, kalau misalnya kita LDR, terus udah gitu video callan, diajak undangan masih bisa ya. Iya, menolak ya. betul. Tapi kalau sudah benar-benar berdua, dua jadi satu, masa ada kondangan kita nggak datang, berdua-duaan aja kan kayaknya gimana gitu. Iya, betul. Jadi kalau dalam membangun hubungan, kenalan lebih banyak ya oke-oke aja gitu. Tetapi dalam masuk dunia pernikahan, saya selalu tekankan supaya ketemu, jumpa langsung, sering-seringlah ketemu. Baru bisa kita lihat gimana dia berespon saat marah, bagaimana dia berespon saat kecewa, saat kesal, apa reaksinya. Karena kedewasaan itu waktu dia berespon, waktu dia mendapatkan masalah, itulah kedewasaan. Kalau kamu dunia maya, kamu nggak akan pernah lihat itu. Dia selalu lihat wajahnya, ya maaf ya, yang wanita, ya pakai lipstik, pakai bedak, langsung, oke, kita mau jam berapa kita ketemu Jumat. Wah, semuanya maya gitu. Yang laki-laki juga begitu kan? Wah, pakaiannya juga bagus, bahkan dalam hati lagi kecewa. Kan nggak lihat ya. Tapi waktu kamu ngajak makan bakso, tiba-tiba baksonya dikasih dengan yang nggak suka dia langsung marah kan, langsung kamu lihat dia marahnya gimana. Satu kali waktu saya pacaran dengan istri saya sekarang, ya kan, saya waktu hujan gitu nggak duluankan dia untuk pakai payung, dia langsung marah. Saya bisa lihat gimana marahnya dia. Waktu saya pakai kursi, harusnya saya biasa gitu narik kursinya untuk duduk gitu, itu waktu itu saya nggak lakukan itu, justru klien yang lakukan. Saya bisa lihat gimana wajahnya marah, kecewa. Terus kok masih sampai sekarang? Itu karena cinta. Ya. Hari ini kita coba diskusi bagaimana caranya milenial berrespon, berkomunikasi, bersikap, dan membangun dalam dunia kerja profesional dan membangun hubungan relationship. Nah, kita masih di dalam hubungan atau relationship ya Pak ya? Iya, betul. Yang ini memang complicated ya Pak Gus ya? Betul. Jadi saya sedikit agak panjang ini tentang membangun relasi, karena memang usia milenial ini masuk ke dalam yang namanya pernikahan.
Ya, karena memang pengalaman-pengalaman kami sebagai konselor untuk usia-usia muda pernikahan ini banyak sekali di situ. Bukan hanya masalah uang, Barini, sahabat Sonora, tetapi masalah komunikasi. Dua masalah rasa yang memang berbeda sekali dan seperti tertipu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, sahabat Sonora, kalau untuk ingin membangun hubungan, khusus yang generasi milenial, jangan pakai dunia maya dulu. Untuk membangun relasi itu silahkan, tetapi kalau mau masuk dalam pernikahan, silahkan harus membangunnya dengan dalam bentuk dunia nyata, ya, supaya semua kesimpulan-kesimpulan sebelum mengambil keputusan bisa dilihat langsung, data-datanya itu jelas, karena pernikahan itu adalah nyata, bukan maya. Jadi membangun komunikasi, belajar berinteraksi, belajar untuk berespon, itu memang lebih puas kita langsung melihatnya, ya. Jangan hanya pakai dunia maya. Lalu ini juga yang saya lihat ya sebelum masuk dalam dunia pernikahan. Generasi milenial ini kan suka berjejaring ya. Berjejaring itu artinya apa ya? Dia punya banyak kenalan. Ya kalau dalam dunia kerja, usaha network ini kan usaha yang paling berhasil di saat ini ya. Jejaring itu. Nah anak-anak milenial itu pintar banget berjejaring. Tapi kalau saya hubungkan dalam relasi, ya justru ini ada plus minusnya, Mbak Rini, sahabat Sonora. Kenapa? Sering sekali wanita itu kecewa karena memang prianya punya banyak wanita. Padahal cuma teman, oke, teman. Tetapi kan untuk yang serius kan janganlah pasang 5, Mbak Rini. Kan Tiga gitu. aja cukup. Nah, saya lihat beberapa wanita yang usia milenial ini itu kecewa karena memang membangun relasinya dia lihat ada seorang pria yang memang ya masih sahabat, tetapi sahabatnya itu kan anak-anak milenial itu begitu dekat ya, begitu dekat gitu. Bisa nanti satu WA itu ada namanya beberapa tertera di situ gitu. Jadi jangan juga ya kalau saya katakan sih kalau Anda mau serius jangan dibuat begitu. Memang dalam bisnis network itu bagus, tetapi dalam relasi untuk masuk dalam dunia pernikahan jangan pasang 3, jangan pasang 5. Karena kan Anda memutuskan untuk 1. Ingat loh. Only one gitu ya. Ini pun juga nggak habis ya kan. 1 ini juga nggak habis. Jadi silahkan. Jadi kalau Anda punya 3 sahabat, nah mulai dilingkari ya, yang mana yang paling. Nah mulai fokus gitu ya, ketemunya. Jangan 3-3-nya sama pula waktu ketemunya. Maksudnya gini, yang satu ini 3 jam, yang ini juga 3 jam. Sulit. Jadi kalau kamu sudah mau memutuskan bahwa hanya 1 di antara 3 sahabatmu yang paling dekat ini, nah yang 1 ini mungkin kamu buat 5 jam dalam seminggu. Nah yang 2 orang ini mungkin kamu kurangi. Oke, yang diseriusin 5 jam dalam seminggu, yang nggak diseriusin 2 atau 1 jam. Dikurangi. Ini saya contohkan pria 3 orang nih temannya wanita. 3 orang wanita ini akrab pula, teman-teman pula semua ini. Nah, satu pria ini memilih di antara 3 ini. Nah, pria ini bingung nih. Nah, waktunya sama. Ini 3 ini juga dibuatnya sama semua. Mau ke mall juga sama, makan juga sama gitu. Nah, kalau kamu buat begitu, nanti pria pasti sulit untuk mengambil keputusan. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau keluarkan dia dari kelompok ini, nah mulai khususkan dia. Mulai curhatnya itu lebih dalam, jangan hanya curhat seperti sahabat saja. Lebih dalam untuk melihat ke depan. Makanya saya bilang untuk yang 1 orang ini kamu harus kasih waktu lebih lama daripada sahabat kamu. Kalau tidak, kamu akan sulit memutuskan. Karena beberapa saya lihat, ya justru kekecewaan itu muncul ketidakberhasilan generasi milenial dalam membangun hubungan. Maksudnya untuk sebelum masuk pernikahan. Di situ sering gagalnya. Justru setelah dia menikah, justru gagalnya juga. Karena seperti dia merasa tertipu. Karena mereka selalu mengandalkan teknologi untuk membangun hubungan. Untuk masalah relasi, saya katakan, boleh pakai teknologi. Tapi untuk merasakan rasanya itu, ya, chemistry-nya itu, Anda harus ketemu. Ya, jadi karena dia pintar banget. Kan kalau kita lihat ya Mbak Rini, itu banyak sekali pebisnis di dalam dunia marketing, khususnya dalam network marketing, ini paling banyak usia-usia milenial. Karena jejaring tuh, wah jangan tanya gitu. Masuk ke IG-nya itu langsung laku banget itu. Nah begitu memang. Tetapi untuk masalah relasi nggak bisa. Apalagi masuk ke dalam pernikahan. Kamu hanya pilih 1. Kalau menjual boleh, barang produknya banyak. Tapi untuk menikah, kamu pilih 1.
Sama untuk yang pria juga begitu ya. Wanita juga sering sekali yang mengalami kekecewaan. Pria juga ada yang kecewa. Karena diperlakukan sama wanita begitu. Dia nggak tahu rupanya. 3 temannya pria ini wanita 1 gitu. Nah, Masih diseleksi, Pak. iya diseleksi gitu kan. Ayo wanita juga begitu, perlakukan yang pria ini juga sama. Dari 3 yang satu kelompok ini tadi, ayo khususkan dia. Mulai berbicara khusus kepada satu pria. Jangan kayak seperti marketing menjual 3 produk. Kamu akan sulit memutuskan yang mana yang paling. Dalam pernikahan kamu harus putuskan 1. Khususkan dia untuk yang 1 ini. Untuk generasi milenial dalam dunia kerja, ya, coba para leader yang pemilik perusahaan, ya, kalau kamu punya banyak staf karyawan yang banyak usia-usia milenial itu, tempatkan dia pada tempat proporsi yang benar sesuai dengan kebutuhannya. Dunia kerjanya itu biasanya santai, tidak suka ruangan yang tertutup, kadang-kala dia suka ruangan terbuka, ya, dan jaringan internetnya juga bagus, ya, dan mulailah buka untuk semua kreativitas generasi milenial ini, kasih space banyak-banyaknya, gali inner passion-nya, ya, dan ciptakan tantangan-tantangan dalam dunia kerja, di mana generasi milenial ini sangat suka kepada tantangan. Nah, kalau kamu lihat dia sudah merasakan kebosanan, gali inner passion-nya tadi, ya, belajar dari hal-hal baru. Nah, makanya ciptakan program-program untuk coaching, membina daripada generasi milenial, misalnya motivasi, leadership, atau self-development. Dalam relasi juga demikian. Saya selalu katakan kepada generasi milenial sebelum kamu masuk ke dalam pernikahan, jangan belajar hanya sekedar di dunia maya dalam membangun hubungan. Ya, kamu harus turun, sama-sama merasakannya, ketemu langsung, sama-sama melihat bagaimana respon dari calon pasanganmu, untuk bisa berespon yang tidak senang, kecewa, marah, senang, semuanya bisa kamu lihat secara nyata. Karena pernikahan itu adalah nyata, bukan maya. Kita ketemu lagi 2 minggu depan ya, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus.